kemarin ada beberapa hal yang masih diselaraskan antara tempat kami dan tempat pembangunan desa dan pedesaan supaya bisa bersama-sama antara IDM untuk 2022 dengan SDG desa untuk 2022 juga gitu. Jadi supaya bisa berbarengan. Tapi mungkin ada satu hal yang juga harus dipertimbangkan karena sejak awal itu dirancang supaya bisa sekaligus pendataan untuk peta desa. Nah, ternyata peta desa sepertinya paling tidak untuk sementara waktu harus dikelola oleh Kementerian Desa sendiri karena mengajak langsung ke 75.000 desa itu ternyata juga tidak sepenuhnya siap gitu ya. Jadi yang sering terjadi beberapa pilot project untuk beberapa lokasi, sementara di Kementerian Desa itu kan selalu langsung cara berpikirnya sudah harus nasional di 74.000 desa. Paling tidak sekarang petanya basis RT berarti ada sekitar 600.000 RT. Artinya itu mungkin juga akan menjalankan pemetaan bersamaan. Jadi mungkin yang untuk peta tetap di tahun ini, tapi karena harus dijalankan paling tidak oleh Kementerian Desa sebagai yang utama gitu. Tadinya kita mau gabungan, maka mungkin yang bagian peta bisa mundur 2 bulan lagi gitu. Tapi kita berharap karena peta itu kan sebetulnya dalam tidak sampai seminggu masing-masing RT bisa melakukan sendiri begitu, maka harus sebelum Juni bisa selesai sehingga sebelum RKP 2022 selesai. Nah, yang daftar terbaru ini Gus, itu rancangannya begini Kang Iman. Jadi pada saat ini bersamaan antara migrasi data dengan yang pembaruan. Jadi rencana pembaruan yang tadinya 1 Februari itu kalau di beberapa WA itu IDM bisa mulai 17, maka kita juga akan mulai pada tanggal 17. Jadi supaya berbarengan Kang Iman, suratnya juga berbarengan. Seperti tahun lalu pemutakhiran data IDM berbasis SDG desa. Jadi pemutakhiran migrasi data warga itu direncanakan selesai pada minggu ini. Kemudian data keluarga di minggu depan. Kemudian migrasi data RT, meskipun sebetulnya realnya ini dilakukan bersamaan, tapi ini target-targetnya begitu. Kemudian sebetulnya migrasi data desa itu yang paling mudah, karena itu datanya sangat sedikit dan kesalahannya hampir relatif kecil. Yang paling sulit itu data RT, karena di situ di tahun lalu itu RT-nya bentuknya string ya, bukan berbentuk angka gitu. Jadi kadang-kadang agak sulit untuk dimigrasikan jadi angka. Jadi posisinya ini versi yang paling realistis untuk migrasi Kang Iman. Dan kemudian data itu ditutup artinya dimasuk ke dalam database sebagai data tersimpan, sehingga kalau mau dicari kondisi warga kita 2021 tetap bisa muncul lagi. Tapi yang dilakukan sekarang itu hanya update ya. Kecuali kalau warganya belum masuk. Kalau warganya belum masuk berarti ditulis lengkap. Tapi kalau yang sudah masuk, maka kita tinggal mengupdate. Beberapa hal tentu saja tidak diupdate, misalnya soal umur itu akan otomatis gitu. Tapi kalau untuk hal yang lain, misalnya ada perubahan rumahnya atau dia menjual rumahnya dan sebagainya, itu hal-hal yang diupdate. Bayangan banyak pihak yang diupdate itu hanya hal yang fisik. Tapi kalau menurut
kami, pengalaman kami sendiri itu ya diupdate tergantung kondisinya. Dan kemarin sudah ada usulan dari para pakar statistika, pengalaman dari lembaga lain itu supaya SOP itu semakin dipastikan gitu, termasuk pelatihannya. Pelatihan. Tentu saja model pelatihannya akan berbentuk pelatihan yang online gitu, yang seperti dilakukan oleh Gus Fatur Rahman berkali-kali dengan videonya seperti itu. Tapi ada harapan dari, sebetulnya ini nggak terlalu penting untuk Kementerian Desa karena lebih menarik banyak inovasi dari desa, tapi beberapa pihak mengharapkan ada video resmi dari Kementerian Desa. Sebetulnya di Gus Halim sendiri dengan adanya video dari pendamping dan dari desa itu lebih menarik daripada video resmi. Tinggal nanti menunjukkan mana yang sebaiknya dipakai dan menurut kurasi Kementerian Desa, rencananya sih begitu. Jadi supaya inovasi kreativitas dari desa itu tidak tertutup gitu. Nah, untuk ada pertanyaan tambahan itu rencana saja bahwa saat ini ada rancangan kebijakan di mana kemiskinan di level desa itu sepenuhnya dikoordinir Kementerian Desa. Meskipun tentu saja itu kita harus menunggu ketetapannya, tapi persiapan atas itu, maka khusus untuk kemiskinan, pertanyaan yang berkaitan dengan kemiskinan dan kebutuhan warga itu kemudian menjadi penting. Dan saat ini yang sudah mulai terbaca oleh sebagian publik itu bahwa kemiskinan dari SDG desa itu bisa menunjukkan by name by address dengan cara penghitungan kemiskinan makro atau pendapatan. Jadi dengan cara pendapatan yang itu disepakati secara global, itu untuk pertama kalinya bisa dilihat by name by address. Tapi kemudian muncul pertanyaan dari beberapa pihak, pemerintah daerah, akademisi maupun dari pendamping sendiri, itu bagaimana orang yang di desa yang sering tidak membeli sesuatu, itu kalau dihitung nanti basis pengeluaran, itu dianggap dia tidak mengeluarkan sesuatu dan kemudian jatuh miskin. Realnya sampai ada yang pengeluarannya di bawah 100.000 per orang per bulan. Kalau menurut hitungan moneter, maka yang pengeluarannya di bawah 100.000 itu harusnya tidak hidup, itu tidak bisa hidup kalau sepenuhnya setiap hari untuk makan pun harus membeli gitu. Tapi karena di desa sering tidak membeli, maka kemudian usulan dari Gus Halim, kita bertanya secara mudah gitu, apa yang dimakan, bukan apa makanan yang dibeli, tapi apa yang dimakan. Karena itu hitungan global gizi 2100 kilokalori. Sudah ada hitungannya, tapi selama ini hitungan gizi itu kemudian dikalikan rupiah harga makanan sehingga munculnya itu pendapatan rupiah gitu. Nah, ini sebetulnya tambahan pertanyaan hanya itu, dan itu tidak banyak. Kemudian penyusunan SOP, karena ini sebetulnya SOP untuk yang sudah dilakukan. Jadi tim penyusun SOP itu sebetulnya belajar dari berbagai video yang sudah disusun secara kreatif itu, dan kemudian dicek ulang peluang-peluangnya. Sudah ada juga misalnya BPS di Malang yang secara mandiri menyusunkan SOP untuk SDG desa, karena waktu itu dibutuhkan oleh kepala desa, dan SOP itu sudah digunakan di beberapa kabupaten menurut BPS itu ya, di Kalimantan gitu. Jadi kita belajar dari yang sudah ada, karena ini tahun yang melanjutkan saja. Jadi paling lambat rencana penyempurnaan data, istilahnya penyempurnaan data SDG desa itu di 1 Maret Kang Iman, karena ini rencana yang paling lambat ya. Kalau pagi hari ini rencananya ada rapat di internal kementerian, yang lain sudah setuju tanggal 17,
ya kita masukkan di tanggal 17. Jadi ini sambil melihat yang lain. Khusus untuk peta mungkin mundur 2 bulan, tapi kami bisa pastikan bahwa per RT atau satu desa itu hanya cukup 1 minggu seperti kita mengisi IDM. Kemudian untuk memudahkan desa, karena sudah ada beberapa permintaan misalnya dari Klaten itu, dari para pendamping di Klaten, bagaimana supaya kami bisa mengolah sendiri. Nanti ini sudah mulai dikerjakan dari bulan lalu, itu data warehouse atau kumpulan dari seluruh data yang dikumpulkan oleh Kementerian Desa dimasukkan jadi satu. Nanti soal pengolahannya bisa dilakukan oleh desa sendiri, oleh pendamping sendiri untuk hal-hal yang dianggap penting. Jadi yang di luar yang sudah disediakan di aplikasi, kalau butuh ada pengolahan sendiri itu disediakan seluruh datanya sehingga desa, pemerintah daerah, pemerintah pusat bisa mengolah sendiri. Seperti biasa, data by name by address tetap terkunci hanya untuk admin desa.